Hai guys, bertemu lagi di channel S1 Master. Wanita di dunia ini dikenal dengan kasih dan sayang dikarenakan kebanyakan memiliki sifat lemah dan lembut terhadap banyak orang. Namun siapa sangka wanita ini membuat kalian tak akan percaya dikarenakan kekejaman dan kejahatannya yang sangat mengerikan. Bahkan kalian tak akan pernah membayangkan hal tersebut. Tak perlu lama-lama, inilah 3 wanita terkejam di dunia. 1. Kristen Gilbert. Kristen Gilbert berasal dari Amerika Serikat. Dirinya berprofesi sebagai perawat di VAM, singkatan dari Veteran Affairs Medical Center. Seorang perawat yang seharusnya merawat dan menyembuhkan para pasiennya yang sedang sakit. Namun, Kristen Gilbert dengan tega dirinya membunuh para pasiennya dengan cara menyuntik mereka dengan obat epinefrin. Dan setelah disuntikan obat epinefrin itu, membuat para pasiennya secara mendadak mengalami serangan jantung. Kristen Gilbert sendiri lahir pada tanggal 13 November 1967. Pada umur 21 tahun, tepatnya pada tahun 1988, dirinya mendapatkan lisensi perawat. Pada tahun 1989, Gilbert berhasil mendapatkan pekerjaannya di VAM. Pada saat dirinya bertugas sebagai perawat, bukannya menyembuhkan para pasien, malah kematian pasien selalu meningkat yang membuat para teman sejawatnya menjuluki dirinya sebagai malaikat maut, walaupun itu hanya sebagai candaan. Karena laporan statistik kematian diakibatkan serangan jantung meningkat dan ketidakjelasan berkurangnya pasokan obat epinefrin, membuat para perawat yang bertugas melaporkan, dan pada saat itu juga penyelidikan pun dilakukan. Karena merasa terdesak dan membuat Kristen Gilbert pun bikin laporan palsu jika dirinya mendapatkan telepon jika RS mendapatkan ancaman teror bom guna menghalangi proses penyelidikan. Kelakuan Kristen Gilbert yang berstatus sebagai istri Glenn Gilbert melakukan tindakan yang kejam tersebut didasari ingin mendapatkan perhatian selingkuhannya seorang polisi yang bernama James Perrault. Akibat tindakan yang sangat keji tersebut, pada tanggal 14 Maret 2001, Kristen Gilbert mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dan tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. 2. Irma Grese. Irma Grese adalah salah satu wanita yang boleh dikatakan memiliki paras yang cantik. Namun dibalik kecantikan, tak menyangka jika dirinya adalah seorang monster yang seringkali menyiksa dan membunuh para tahanan kamp konsentrasi Nazi Jerman. Kulit tahanan yang dijadikan penutup lampu di kamarnya menjadi salah satu bukti bahwa Irma merupakan sosok yang sangat sadis. Wanita cantik yang bernama Irma Grese ini lahir pada tanggal 7 Oktober 1923 dari keluarga yang bekerja sebagai pekerja susu. Irma lahir sebagai anak ketiga dari 5 saudara. Irma tumbuh seperti anak pada umumnya. Namun, kesadisan dan kekejaman dirinya dipicu pada saat Irma berumur 13 tahun. Pada saat itu, ibunya mengetahui jika ayah yang ibunya cintai itu tega berselingkuh dengan wanita lain. Karena kecewa, ibunya pun bunuh diri dengan cara meminum racun dan meninggal disaksikan oleh Irma. 1 tahun berselang, ayahnya bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Hitler. Dan setelah itu, ayahnya menikah lagi pada tahun 1939. Di dalam persidangan, adik Irma yang bernama Helen Grese bersaksi jika kakak perempuannya itu pada saat bersekolah seringkali mendapatkan bullying dari teman-temannya. Dan kakaknya itu tak melawan, malah cenderung menghindar. Karena seringkali mendapatkan perlakuan tak menyenangkan bertahun-tahun, Irma akhirnya melarikan diri dari sekolah pada umur 15 tahun. Karena memerlukan uang, dirinya melamar pekerjaan dan diterima sebagai asisten perawat sanatorium SS. Karena tak pandai merawat pasien dan tak menemukan jati dirinya sebagai asisten perawat, Irma Grese dan saudara perempuannya ingin bergabung dengan Liga Gadis Jerman, cabang pekerjaan pemuda untuk anak perempuan. Tetapi ayahnya melarangnya. Setelah itu, Irma mengikuti pelatihan dan mendapatkan pekerjaan sebagai pengawas kamp konsentrasi Ravensbrück sebagai penjaga pada tahun 1942. 1 tahun berikutnya, Irma dipindahkan ke Auschwitz, kamp konsentrasi yang terbesar dimiliki Nazi.
dan tentu tempat yang dikenal dengan bermacam jenis siksaan hingga kematian para tahanan yang sangat mengerikan. Karena loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap rezim Nazi, dirinya dengan cepat mendapatkan promosi naik jabatan menjadi penjaga dan pengawas senior. Dengan kekuasaan yang dirinya miliki, Irma dengan sangat leluasa mengancam, menyiksa, hingga membunuh para tahanan wanita, terlebih lagi dengan tahanan wanita yang memiliki kecantikan melebihi dirinya. Pada awal 1945, Irma menemani transportasi evakuasi tahanan dari Auschwitz ke Ravensbrück pada bulan Maret. Dia pergi ke Bergen-Belsen bersama dengan sejumlah besar tahanan dari Ravensbrück. Irma ditangkap oleh Angkatan Darat Inggris pada tanggal 17 April 1945 dengan personil SS lainnya yang tidak melarikan diri. Pada saat persidangan dirinya dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 13 Desember 1945, Irma menjalani hukuman eksekusi dengan cara digantung. Kekejaman Irma Grese ini menjadi karakter sipir wanita yang kejam di dalam beberapa film yang berlatarkan rezim Nazi. 3. Vera Renzi. Vera Renzi adalah salah satu wanita dari keluarga yang kaya raya dari Rumania yang memiliki paras yang cantik. Tak menyangka jika dirinya memiliki sifat yang tidak kenal ampun dan sifat yang sangatlah kejam. Vera Renzi lahir pada tahun 1903. Dirinya dari keturunan bangsawan Rumania, tentu sangat dihormati di negerinya. Pada umur 13 tahun, ibunya meninggal dunia. Pada saat itu juga ayah mengajak dirinya untuk pindah ke Negibeskerek yang sekarang dikenal dengan Serbia saat ini. Di sini ayah dan dirinya menetap memulai kehidupan baru, dan di sini juga dirinya bersekolah asrama. Pada saat dirinya berumur 15 tahun sudah berpacaran dengan pria yang sangatlah dewasa darinya. Pada saat itu dirinya sangat sulit diatur dan seringkali kabur dari rumah bersama pacarnya. Teman-teman mengatakan jika Renzi cenderung berteman dengan para pria. Teman-temannya juga mengatakan jika Renzi memiliki sifat yang cemburu dan selalu curiga terhadap semua orang. Di umurnya yang belum menyentuh 20 tahun, dirinya menikah dengan Karl Schick yang jauh lebih tua darinya. Suaminya itu berprofesi sebagai bankir Austria yang kaya. Dari pernikahan itu memiliki anak yang bernama Lorenzo. Setelah menjadi ibu rumah tangga, Renzi seringkali ditinggal suaminya dikarenakan sibuk bekerja. Pernikahan mereka seperti pasangan suami istri pada umumnya, malah terbilang sangat harmonis. Namun semua itu berubah dipicu karena Karl beberapa hari tidak pulang karena sibuk bekerja, dan beberapa malam pulang harus larut malam. Suaminya siang dan malam banting tulang, bukannya bersyukur malah dirinya mencurigai dan cemburu jika suaminya bercinta dengan wanita lain. Dengan kata lain, dirinya menuduh suaminya itu tak setia. Pada suatu malam, pada saat Karl makan malam, suaminya diracun di dalam wainnya, dan suaminya pun harus meregang nyawa. Setelah suaminya tewas, dirinya membuat cerita bohong dengan mengatakan jika suaminya dengan tega telah meninggalkan dia dan anak mereka. Selama 1 tahun berlalu, dirinya membuat pernyataan baru jika Karl telah tewas di dalam kecelakaan mobil. Setelah itu Vera Renzi pun menikah untuk kedua kalinya dengan pria yang lebih muda dari Karl. Namun beberapa bulan usia pernikahan mereka seringkali dirundung masalah rumah tangga, dan keadaan lebih kacau. Sifat Renzi yang curiga dan cemburu kembali menghampiri. Tak beberapa lama suami keduanya itu pun lenyap menghilang. Dan lagi-lagi Renzi membuat berita palsu dengan mengatakan kepada sanak dan kerabat jika suaminya itu pergi meninggalkan dirinya. Selepas 1 tahun berlalu, Renzi pun membuat update terbaru jika suaminya telah mengiriminya surat dengan isi jika suaminya meninggalkan dia untuk selamanya dan menjadi pernikahan terakhirnya. Setelah beberapa tahun berlalu, Renzi dikabarkan tak menikah lagi. Namun dirinya aktif memadu kasih dengan berbagai macam pria yang berlatar belakang bermacam-macam, yang bujangan dan yang beristri. Namun semua kekasihnya itu lenyap dalam kurung waktu beberapa minggu, beberapa bulan setelah memadu kasih dengan dirinya. Setelah itu Vera Renzi dilaporkan ke polisi dikarenakan pacar terakhirnya menghilang, dan istri dari kekasihnya itu melakukan penyelidikan secara mandiri dan mendapati fakta bahwa suaminya telah menjalin asmara dengan Renzi. Atas laporan tersebut, polisi pun mendatangi istana yang megah
dan menanyakan kebenaran bahwa Renzi memiliki pacar. Dan dengan lugas, Renzi pun mengakui hal tersebut karena mengatakan kebanyakan pacarnya kagum dengan kecantikan dan kekayaan yang dirinya miliki. Dan polisi pun menanyakan tentang hilangnya pacar terakhirnya itu. Namun semua tuduhan itu disangkal. Polisi pun pulang dengan tangan kosong. Tak beberapa lama istrinya pun melapor untuk mengatakan jika kenapa polisi tak mencurigai jika semua pacarnya Renzi menghilang dengan alasan bahwa mereka meninggalkan dirinya. Dengan bekal pertanyaan itu pun polisi kembali ke istana yang megah itu. Renzi pun menyangkal hubungan dengan pacar yang pada awalnya telah diakui tersebut. Karena gelagatnya mencurigakan, polisi pun melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan itu polisi mendapati ruang bawah tanah dengan 35 ruangan di dalamnya terdapat peti mati. Renzi pun mengatakan jika itu semua anggota keluarganya, tapi polisi memaksa untuk dibuka. Dan didapatilah bahwa 35 mayat itu adalah suami dan kekasihnya yang menghilang itu. Dengan bukti 35 mayat, Renzi ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam penyelidikan, Renzi dengan tega membunuh semua dengan cara diracuni. Atas perbuatannya itu, Pera Renzi ditetapkan secara resmi membunuh 35 orang dan menerima hukuman mati. Tetapi negara Yugoslavia tidak menghukum mati wanita, maka hukumannya pun dihukum penjara seumur hidup. Kisah ini telah banyak dimuat di majalah, bahkan cerita ini telah tayang di TV. Mungkin ini adalah wanita yang kejam di dunia. Ya, namun jika kalian ada info wanita kejam lainnya, bolehlah coret-coret. Dan sambil ngopi-ngopi di warung Mang Enal Tower. Yo.